Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana? Semuanya kabarnya? Pada hari ini semua sehat? Harus sehat. Semua bahagia? Harus bahagia. Yang pastinya jangan lupa selalu bersyukur. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kehidupan kami yang senantiasa Engkau lindungi, yang senantiasa Engkau berkati. Kiranya apa yang telah Engkau berikan kepada kami dapat kami syukuri di dalam kami menjalani hari-hari kami. Dan Tuhan, sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu yang tetap menopang kehidupan kami untuk meneguhkan setiap langkah-langkah kami. Bersabarlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Lukas 17. Lukas 17 ayat yang pertama hingga ke-10. Lukas 17 ayat yang pertama hingga ke-10. Demikian firman Tuhan. Beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin, tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, Aku menyesal, engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji secawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai. Aku akan makan dan minum. Dan sudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskannya kepadanya? Demikianlah jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, melainkan menerapkan, merefleksikan, serta memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, negara kita tercinta, bangsa Indonesia adalah negara yang demokratis. Di setiap beberapa tahun sekali pasti akan ada pemilihan wakil rakyat. Setiap wakil rakyat pastinya berbondong-bondong untuk berpikir bagaimana cara untuk memikat hati masyarakat agar dapat terpilih. Ada yang dengan cara yang tulus dari hati. Tapi ada juga yang menggunakan cara-cara yang sifatnya mendesak. Tanpa kita sadari, hal kecil dapat mengubah sesuatu menjadi bermakna ketika kita melakukan dengan setulus hati kita, ketimbang kita melakukan hal besar tetapi butuh sanjungan. Karena apa?
ketika kita melakukan sesuatu dengan cara yang kurang baik, sama saja kita membawa cara kita ke dalam sebuah penyesatan. Sudah jelas caranya tidak baik, menyogok dengan menggunakan uang, memberikan janji-janji palsu, mengumbar-ngumbar hal yang masih nol besar, bukan dengan cara-cara yang tidak baik, akan berujung pada sebuah penyesatan. Dan hal tentang penyesatan ini yang betul-betul tidak disukai oleh Tuhan Yesus dan yang hendaknya disampaikan kepada setiap murid-muridnya. Istilah dalam bahasa Ibrani untuk kata penyesatan yang digunakan dalam bacaan kita adalah skandalon, yang berarti atau mengartikan jerat atau sebuah perangkap. Hal ini juga bisa bermakna sebagai batu sandungan. Misalnya pengajaran sesat yang membuat orang menyimpang dari kebenaran Allah, atau berperilaku yang membuat orang yang lemah iman jatuh ke dalam sebuah dosa. Menurut Tuhan Yesus, ganjaran tepat bagi si penyesat atau orang-orang yang menyesatkan seseorang adalah ditenggelamkan ke dalam laut dengan leher yang diikatkan batu kilangan. Hal ini adalah sebuah ganjaran berat yang memperlihatkan betapa seriusnya bahaya tentang penyesatan. Karena Tuhan Yesus sangat tidak senang kepada orang-orang yang menyesatkan. Dan ini juga menjadi pesan Yesus agar setiap murid-muridnya jangan berperilaku yang demikian. Lalu Yesus menginstruksikan bagaimana berrelasi dengan orang yang bersalah, yaitu dengan cara menegur dan mengampuni. Meskipun kita tahu bahwa orang itu sudah berbuat dosa berulang-ulang kali atau melakukan hal yang tidak baik secara rutin atau terus menerus, ini tentu bukan perkara mudah bagi kita untuk menerima. Banyak orang yang lebih suka mundur, menghakimi dan menjauhi mereka yang telah berbuat salah daripada harus menegur mereka yang salah. Banyak orang yang lebih memilih adalah jauhin aja lah, dia orang gak bener kok, dia menyesatkan. Tapi adakah kita yang mencoba untuk menegur, kamu salah, ayo dong harus berubah, dan seperti itu, yang benar seperti ini. Adakah kita seperti itu? Padahal hal menegur adalah langkah pertama dari proses sebuah pemulihan dari penyesatan. Tentu bukan berarti bahwa kita harus jadi hakim yang menegur setiap kesalahan yang kecil dan sepele sekalipun. Dalam hal ini yang perlu kita lakukan adalah bersikap sabar dan lemah lembut. Para murid Yesus tampaknya merasa sulit untuk mengikuti instruksi atau ajakan dari Tuhan Yesus. Mereka membutuhkan kekuatan dari Tuhan untuk memampukan mereka. Itu sebabnya mereka bertanya tentang bagaimana toh cara menambahkan iman. Namun masalahnya di sini adalah bukan terletak pada banyaknya iman, karena dengan iman sebesar biji sesawi pun orang dapat melakukan hal-hal besar, karya-karya yang besar. Lalu Yesus memberi gambaran tentang budak di ayat yang ke-7 sampai dengan 10 yang harus menaati tuannya tanpa perlu merasa bahwa ketaatannya harus dihargai. Sang tuan punya hak untuk ditaati dan tidak punya kewajiban untuk berterima kasih atas hal itu. Begitu juga murid yang menaati Kristus dalam hal mengampuni tidak perlu merasa dirinya hebat. Sebagaimana Allah telah mengampuni kita karena kita mengakui kesalahan kita dan kemudian bertobat. Demikian pula hendaknya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi pengampunan tidak membutuhkan iman yang lebih besar, melainkan sebuah ketaatan, niat yang tulus untuk mau memaafkan, meneladani firman Tuhan dan mengimani Tuhan. Biarlah kita dapat mengampuni orang-orang yang telah bersalah, yang telah melakukan sebuah kesesatan. Mari kita tegur, karena menegur tidak ada salahnya. Dan menegur adalah salah satu jalan pemulihan untuk memulihkan mereka yang sudah berulang kali membuat kesalahan.
Amin. Kita berdoa. Tuhan, firman-Mu begitu indah. Kami senantiasa diajarkan untuk menegur orang-orang terkasih kami yang saat ini mungkin dalam keadaan yang salah. Untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini mungkin dalam keadaan masuk ke dalam sebuah penyesatan. Kiranya Tuhan tetap meneguhkan kami agar kami dapat memulihkan mereka, sehingga dapat mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Sehingga dengan kami mau bersedia untuk menegur mereka yang salah, kami dapat merubah mereka untuk menjadi yang lebih baik. Tuhan yang makasih, pada hari ini kami hendak memohon atas mukjizat-Mu bagi orang-orang terkasih kami. Kiranya mukjizat-Mu nyata untuk setiap orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit ataupun yang di dalam masa pemulihan, agar mereka dapat senantiasa kembali bersuka cita menyambut mukjizat-Mu. Kita juga Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kami, sehingga kehidupan kami berada di jalan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan harian pada hari ini. Sampai bertemu lagi dengan harian berikutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.